Dihina dan direndahkan calon mertua karena hanya seorang office boy dekil. Siapa sangka, pria lusuh yang sepatunya robek ini ternyata adalah miliarder pemilik perusahaan raksasa yang sedang menyamar. Sebuah kejutan besar akan membongkar semuanya di sebuah pesta paling mewah di Jakarta. Selamat datang di Ken Arok Productions. Kisah ini akan menguras emosi kita semua. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar Anda di bawah. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan semoga hidup Anda selalu dilimpahi rezeki yang berkah, kesehatan yang paripurna, dan kebahagiaan yang tiada henti. Amin ya Rabbal Alamin. Coba tulis di kolom komentar, kalian sedang menonton cerita ini dari daerah mana saja? Semoga doa baik kita semua bisa terkabul atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, kita mulai ceritanya. Di jantung kota Jakarta, di kawasan paling bergengsi Sudirman Central Business District atau SCBD, berdirilah sebuah menara pencakar langit yang menjulang angkuh. Wijaya Tower. Gedung itu adalah simbol kekayaan dan kekuasaan, markas besar dari Wijaya Group, sebuah konglomerat yang cabangnya menggurita ke berbagai sektor bisnis. Setiap pagi, di antara deretan mobil mewah impor yang mengkilap dan lalu lalang para eksekutif berjas mahal, sesosok pria melangkah cepat menuju lobi servis di bagian belakang. Namanya Agus. Pakaiannya sangat sederhana, kemeja seragam office boy yang warnanya sudah sedikit pudar di bagian kerah, dan sepatu kets hitamnya sol di bagian depan kanannya sudah sedikit menganga, memperlihatkan sedikit ujung kaus kakinya. Agus adalah salah satu petugas kebersihan dan pesuruh di lantai 25, lantai khusus para direksi. Tugasnya memastikan ruang rapat bersih, kopi untuk para manajer tersedia tepat waktu, dan lantai lobi marmer itu selalu mengkilap tanpa noda. Meski penampilannya adalah yang paling sederhana di antara gemerlap gedung itu, Agus selalu melempar senyum ramah kepada siapa saja yang berpapasan dengannya. Namun, senyum itu seringkali dibalas dengan pandangan remeh, bahkan jijik. Pagi itu, dia baru saja selesai mengepel lantai dekat lift eksekutif ketika seorang manajer pemasaran bernama Riko berjalan terburu-buru sambil memainkan ponsel, dan tanpa sengaja menyenggol ember pel Agus. Manajer itu tidak merasa bersalah, malah membentak dengan suara keras. "Hei, kamu kerja bagaimana? Lihat sepatu saya jadi basah kecipratan. Cepat bersihkan." Agus hanya menunduk dalam-dalam, segera mengambil lap kering dari sakunya, dan berkata, "Maaf, Pak. Akan segera saya bersihkan." Karyawan lain yang lewat hanya melirik sinis, beberapa berbisik-bisik, "Si Agus lagi, si Agus lagi. Sudah miskin, ceroboh pula." Mereka tidak tahu. Tak seorang pun di menara itu tahu bahwa pria yang sedang berjongkok membersihkan sepatu mahal Riko dengan lap itu bukanlah Agus. Dia adalah Surya Wijaya, pemilik sah dari gedung tempat mereka berpijak, pewaris tunggal, dan CEO misterius Wijaya Group yang baru saja mengambil alih kepemimpinan setelah ayahnya wafat 3 bulan lalu. Surya sengaja menyamar. Dia muak dengan dunia yang penuh kepalsuan, di mana orang menghormatinya hanya karena nama belakang, Wijaya. Dia ingin melihat perusahaan dan orang-orang di dalamnya dengan mata kepalanya sendiri, tanpa topeng. Dia sedang mencari sesuatu yang paling langka di menara setinggi itu, sebuah ketulusan. Di antara puluhan bilik kerja di lantai 22, di departemen akuntansi yang sibuk, duduklah seorang gadis bernama Mawar. Dia adalah staf junior, baru setahun bekerja di Wijaya Group. Mawar adalah gambaran kesederhanaan. Penampilannya rapi meski tidak bermerek, dan wajahnya selalu memancarkan ketenangan. Dia tipe orang yang akan menyelesaikan pekerjaannya dalam diam, makan siangnya membawa bekal dari rumah, dan pulang tepat waktu. Mawar sering memperhatikan Agus. Begitulah dia mengenalnya, yang hilir mudik membersihkan area kerja mereka. Dia selalu merasa kasihan melihat cara beberapa rekan kerjanya memperlakukan pria itu, seringkali menyuruh dengan nada membentak untuk hal-hal sepele. Suatu sore, suasana kantor yang tegang karena menjelang tutup buku bulanan, menjadi semakin panas. Riko, manajer pemasaran yang tadi pagi sepatunya kotor, kembali berulah. Dia membanting cangkir kertas ke meja pantry dengan kasar. "Agus, sini kamu," teriaknya, membuat beberapa kepala menoleh. Surya, yang sedang mengelap kaca di ujung koridor, segera berlari kecil menghampiri. "Iya, Pak Riko, ada yang bisa saya bantu?"
Kamu ini tuli atau bagaimana? Saya minta kopi hitam tanpa gula. Ini apa? Manis sekali seperti air gula. Kamu mau saya kena kencing manis? Hah? Riko menumpahkan sisa kopi itu ke wastafel pantry. Bikin kopi begini saja tidak becus. Gaji buta kamu. Bentakan itu terlalu keras untuk diabaikan. Surya hanya bisa menunduk, menggenggam lap di tangannya. Maaf, Pak. Tadi Bapak bilang pakai gula sedikit. Saya bilang tanpa gula. Kamu membantah saya? Suara Riko semakin meninggi. Saat itulah, Mawar yang biliknya tak jauh dari pantry, bangkit berdiri. Dia berjalan tenang ke arah pantry. Maaf, Pak Riko, ucap Mawar dengan suara pelan namun jelas. Riko menoleh, kaget ada yang berani menyela. Apa kamu? Maaf, Pak. Tadi saya kebetulan sedang mengambil air minum waktu Bapak pesan kopi ke Mas Agus. Saya tidak sengaja dengar, Bapak memang bilang, kasih gula sedikit saja, jangan banyak-banyak. Mungkin Bapak lupa karena sedang sibuk di telepon tadi. Jelas Mawar dengan sopan, menatap lurus ke arah Riko. Seluruh area kantor hening. Riko tampak kaget sekaligus malu, karena kesalahannya diungkap oleh seorang staf junior di depan banyak orang. Wajahnya memerah karena marah. Oh, jadi kamu sekarang berani mengajari saya? Desis Riko. Bukan begitu, Pak. Saya hanya kasihan dengan Mas Agus. Dia sudah bekerja keras. Biar saya saja yang buatkan kopi baru untuk Bapak. Ya? Kopi hitam tanpa gula. Kan? Tawar Mawar, mencoba meredakan situasi. Riko mendengus kesal. Dia tidak bisa berdebat lebih jauh tanpa terlihat lebih bodoh. Tidak perlu. Sudah telanjur rusak selera saya. Katanya ketus, lalu melangkah pergi meninggalkan pantry, sengaja menyenggol bahu Surya saat lewat. Mawar menghela napas pelan. Dia menoleh ke arah Surya yang masih berdiri kaku. Pria itu menatap Mawar dengan pandangan yang sulit diartikan. Nggak apa-apa, Mas Agus. Pak Riko memang orangnya begitu, kata Mawar sambil tersenyum tipis. Jangan diambil hati, ya. Surya hanya bisa mengangguk pelan. Tapi di dalam hatinya, sesuatu yang beku mulai mencair. Di tengah hutan beton yang penuh manusia palsu ini, dia baru saja menemukan setitik embun kejujuran. Dia melihat Mawar berjalan kembali ke biliknya, dan untuk pertama kalinya sejak menyamar, Surya tersenyum. Senyum yang tulus. Kejadian di pantry itu menjadi jembatan tak terlihat di antara mereka. Esok harinya, saat jam makan siang, Surya, masih dalam perannya sebagai Agus, memberanikan diri menghampiri bilik Mawar, tepat saat gadis itu hendak membuka kotak bekalnya. Mbak Mawar. Panggilnya sedikit ragu. Mawar mendongak dan tersenyum. Iya, Mas Agus, ada apa? Anu, soal kemarin, saya mau bilang terima kasih banyak. Mbak sudah belain saya, katanya sambil sedikit menunduk, memainkan ujung lap bersih di tangannya. Saya nggak punya apa-apa buat balas budi. Tapi kalau Mbak nggak keberatan, saya mau traktir makan siang di warteg belakang. Mawar terdiam sejenak, menatap kotak bekalnya, lalu menatap wajah Agus yang tampak tulus sekaligus gugup. Di luar dugaan, Mawar tersenyum lebar. Boleh, Mas. Kebetulan saya lagi bosan makan bekal. Ayo. Surya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Seorang karyawati kantor mewah mau diajak makan di warung Tegal sederhana di gang sempit belakang gedung? Mawar membereskan mejanya dan berjalan berdampingan dengan Agus menuju lift service, mengabaikan tatapan heran beberapa rekan kerja mereka. Warung Tegal Bahari itu adalah dunia yang berbeda. Berbanding terbalik dengan lobi Wijaya Tower yang dingin dan senyap, warteg itu penuh sesak, bising oleh suara sendok beradu piring, dan beraroma semerbak masakan rumahan. Mereka duduk di bangku kayu panjang yang saling berhadapan. Mbak Mawar mau lauk apa? Tunjuk saja, biar saya pesankan, kata Agus. Saya sama saja dengan Mas Agus, jawab Mawar. Mereka makan dalam diam pada awalnya, namun suasana warteg yang cair perlahan memecah kekakuan. Mereka mulai bicara. Bukan tentang target perusahaan atau saham yang naik turun. Mereka bicara tentang hal-hal kecil. Tentang betapa pedasnya sambal hari itu, tentang macetnya Jakarta di pagi hari. Mawar bercerita dia tinggal di kos yang tidak jauh dari kantor.
Sementara Agus, Surya, mengarang cerita bahwa dia tinggal di sebuah rumah kontrakan petak di pinggiran Jakarta. Mas Agus kelihatannya orang baik. Kenapa, Mas? Mawar tidak melanjutkan, takut salah bicara. Surya tersenyum. Kenapa saya jadi office boy, Mbak? Ya, mungkin rezekinya baru di sini. Yang penting halal, Mbak. Saya lebih takut lapar hati daripada lapar perut. Jawaban itu membuat Mawar tertegun. Dia melihat ada kedalaman di mata pria di hadapannya, sesuatu yang jauh lebih bijak daripada penampilannya. Makan siang itu menjadi yang pertama dari banyak makan siang berikutnya. Itu menjadi ritual rahasia mereka. Setiap pukul 12, Mawar akan menolak ajakan rekan-rekannya untuk makan di kafe mahal dan memilih menyelinap ke gang belakang untuk bertemu Agus. Hubungan mereka berkembang di tengah aroma tumis kangkung dan kering tempe. Mawar jatuh hati pada kesederhanaan dan kebaikan Agus. Dan Surya, sang miliarder, jatuh hati pada ketulusan Mawar yang mencintainya apa adanya, saat dia tidak punya apa-apa selain seragam OB yang pudar. 3 bulan berlalu seperti 3 kedipan mata. Benih yang tumbuh di warteg sederhana itu, kini telah menjadi pohon kecil yang kokoh. Hubungan Surya, yang masih nyaman dalam penyamaran sederhananya sebagai Agus, dengan Mawar, menjadi semakin dalam. Mereka tidak lagi hanya bertemu saat makan siang. Kadang, Agus akan menunggu Mawar selesai bekerja, lalu mereka akan berjalan kaki bersama menyusuri trotoar Sudirman yang ramai, sebelum Mawar berbelok ke gang kos-kosannya. Bagi Surya, saat-saat itu adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli oleh seluruh harta Wijaya Group. Berjalan di bawah lampu jalan, mendengarkan Mawar bercerita tentang harinya yang melelahkan, sambil sesekali membeli kerak telur di pinggir jalan. Dia merasakan kehidupan yang nyata, jauh dari ruang rapat yang dingin dan angka-angka di layar komputer. Bagi Mawar, Agus adalah pelabuhan. Dia tidak pernah bertemu pria setulus dan sebijak Agus. Dia tidak peduli walau rekan-rekan kerjanya mulai berbisik-bisik, memandang aneh seorang staf akuntansi yang tampak begitu akrab dengan seorang office boy. Cinta Mawar murni. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada awan kelabu yang menggantung di hati Mawar. Sesuatu yang sangat ditakutinya, keluarganya. Orang tuanya, Pak Hermawan dan Ibu Santi, bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah tipe orang Jakarta lama yang berhasil menaikkan status sosial mereka. Mereka tinggal di kawasan elit Pondok Indah, dan bagi mereka, citra, koneksi, dan kekayaan adalah segalanya. Mereka sangat berharap Mawar, putri satu-satunya, akan menikah dengan pria dari keluarga terpandang. Mawar sudah beberapa kali menunda, mencari-cari alasan setiap kali ibunya bertanya soal pasangan. Tapi dia tahu, dia tidak bisa menyembunyikan Agus selamanya. Satu sore, saat mereka sedang duduk di taman kecil dekat kantor, Mawar mengambil keputusan. Dia menoleh ke arah Agus, wajahnya terlihat sangat gugup. Mas Agus. Panggilnya pelan. Surya menoleh. Iya, Mawar, kok kamu tegang begitu? Mawar menarik napas panjang. Minggu depan, orang tua saya ulang tahun pernikahan. Mereka mengadakan makan malam kecil di rumah. Dan mereka minta saya bawa pasangan, kata Mawar tergagap. Surya langsung mengerti arah pembicaraan ini. Ini adalah ujian yang dia tahu pasti akan datang. Mawar menatapnya dengan mata memohon. Mas, apa Mas Agus mau datang? Ketemu sama bapak dan ibu saya? Tanyanya dengan suara hampir berbisik. Dia takut Agus akan menolak. Takut Agus akan tersinggung, atau lebih buruk lagi, takut Agus akan melihat betapa berbedanya dunia mereka. Surya terdiam sejenak. Dia menatap Mawar. Dia melihat ketulusan, tapi juga ketakutan besar di mata gadis itu. Dia tahu, ini adalah langkah penting bagi Mawar. Dan bagi dirinya, ini adalah cara untuk melihat, apakah cinta Mawar cukup kuat untuk menghadapi tembok status sosial yang dibangun orang tuanya. Surya tersenyum lembut dan mengangguk. Tentu saja saya mau, Mawar. Saya akan datang. Saya juga ingin kenal sama orang tua yang sudah membesarkan perempuan hebat seperti kamu. Hati Mawar seketika lega, namun di saat yang sama, rasa cemasnya justru semakin membesar. Dia tidak tahu, malam makan malam itu akan menjadi awal dari badai terbesar dalam hubungan mereka. Malam itu akhirnya tiba. Surya, sebagai Agus,
berdiri di depan sebuah gerbang hitam menjulang di salah satu jalan paling elit di kawasan Pondok Indah. Rumah itu begitu besar, bergaya Mediterania klasik, dengan pilar-pilar kokoh dan taman yang terawat sempurna. Sangat kontras dengan penampilan Agus malam itu. Dia sudah berusaha tampil serapi mungkin, mengenakan kemeja batik lawas yang dia beli di pasar, satu-satunya batik yang dia miliki di kontrakan samarannya, dan celana bahan hitam yang sedikit pudar warnanya. Dia menekan bel. Mawar sendiri yang membukakan pintu, wajahnya pucat dan senyumnya terlihat dipaksakan. "Mas, ayo masuk," bisiknya. Saat melangkah masuk, Agus langsung merasakan hawa yang berbeda. Lantai marmer impor mengkilap di bawah kakinya, dan perabotan kayu jati berukir mendominasi ruangan. Di ruang makan yang luas, seorang pria parubaya yang gagah dengan kemeja sutra, Pak Hermawan, dan seorang wanita yang penampilannya sangat rawat dengan perhiasan berkilau di leher dan jemarinya, Ibu Santi, sudah duduk menunggu. "Selamat malam, Pak, Bu. Saya Agus," sapa Surya sambil menangkupkan kedua tangan di depan dada, sopan. Ibu Santi memandangnya dari atas ke bawah. Tatapannya tajam, menilai setiap inci penampilan Agus, mulai dari rambutnya yang disisir rapi dengan air, kemejanya, hingga sepatunya yang bersih namun jelas sepatu murah. "Oh, ini teman kamu itu, Mawar?" tanya Ibu Santi dengan nada datar. "Silakan duduk, Agus." Makan malam berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Hanya ada suara denting pelan sendok dan garpu perak yang beradu dengan piring porselen mahal. Akhirnya, Pak Hermawan meletakkan sendoknya dan menatap lurus ke arah Agus. "Jadi, Mas Agus ini kerja di mana?" tanyanya, memulai interogasi. Mawar tampak menahan napas di sebelahnya. Surya menjawab dengan tenang, "Saya bekerja di Wijaya Tower, Pak." Satu gedung dengan Mbak Mawar. Wajah Ibu Santi sedikit cerah. "Oh ya? Di Wijaya Group juga? Divisi apa? Posisi apa?" tanyanya cepat. Surya menatap piringnya sejenak, lalu mengangkat wajah. "Saya office boy, Bu. Petugas kebersihan dan pesuruh di lantai 25. Hening. Sendok yang dipegang Ibu Santi terlepas dari tangannya, jatuh ke piring dengan bunyi denting yang nyaring. Wajahnya yang tadi diselimuti senyum basa-basi kini membeku, berganti dengan ekspresi tidak percaya dan jijik. Pak Hermawan terbatu kecil, rahangnya mengeras. "Apa? Mawar? Kamu tidak salah dengar? Office boy?" desis Ibu Santi, suaranya tajam menusuk, tidak lagi ditujukan pada Agus, tapi pada putrinya. "Bu." Mawar mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. "Kamu ini sudah gila, ya? Kamu bawa seorang pesuruh ke rumah ini? Kamu mau mempermalukan bapak dan ibu di hari ulang tahun pernikahan kami." "Bu, Mas Agus itu orang baik." "Baik? Baik saja tidak bisa bayar tagihan, Mawar," sela Pak Hermawan, suaranya berat dan dingin. "Saya sekolahkan kamu tinggi-tinggi, saya masukkan kamu ke perusahaan terbaik, supaya kamu dapat jodoh yang selevel. Bukan begini." Ibu Santi lalu menoleh lagi ke Agus. Senyumnya kini berubah menjadi seringai sinis. "Mas Agus, dengar ya. Gaji OB di Jakarta itu berapa? 3 juta? 4 juta? Kamu tahu harga tas yang dipakai Mawar itu berapa? Kamu tahu biaya perawatan dia sebulan? Kamu mau kasih makan anak saya apa nanti? Cinta? Kamu harus sadar diri. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Mawar itu bukan tandingan kamu. Paham?" Setiap kata adalah tamparan. Mawar mulai menangis tertahan, tapi dia tidak bisa membantah orang tuanya. Surya hanya diam, menunduk. Dia membiarkan mereka meluapkan semua hinaan. Dia melihat wajah asli mereka, dan hatinya sakit, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Mawar. Makan malam itu berakhir seketika. Udara di ruang makan mewah itu terasa membeku, begitu dingin dan berat. Surya, yang masih dipanggil Agus, dengan tenang meletakkan sendok dan garpu peraknya di atas piring. Dia tidak membantah. Dia tidak marah. Dia hanya menatap Ibu Santi dan Pak Hermawan dengan pandangan yang datar, seolah hinaan tadi adalah angin lalu. Dia lalu berdiri dari kursi. "Terima kasih atas undangan dan jamuan makan malamnya, Pak, Bu. Makanannya enak sekali," ucapnya dengan sopan, suara yang stabil. "Saya permisi pulang."
Mawar langsung terlonjak dari kursinya, air matanya sudah mengalir deras. Mas Agus tunggu. Aku antar Mas ke depan. Duduk, Mawar, bentak Ibu Santi, suaranya menusuk tajam. Dia bahkan tidak sudi menatap Agus lagi. Biar pembantu yang antar dia ke gerbang. Itu adalah hinaan terakhir, yang paling telak. Menyamakan tamunya dengan pembantu. Surya berhenti sejenak di ambang pintu ruang makan. Dia menoleh ke belakang, menatap Mawar yang kini menangis tertahan, tubuhnya bergetar karena takut dan malu. Surya tidak menunjukkan kemarahan. Dia hanya menatap Mawar dengan sorot mata yang teduh, seolah berkata, "Tidak apa-apa. Aku mengerti." Dia mengangguk sekali, sangat pelan, lalu berbalik badan dan melangkah pergi, menghilang di balik pintu utama yang besar. Begitu derap langkah Agus tak terdengar lagi, Pak Hermawan menggebrak meja dengan kepalan tangannya. Gelas-gelas kristal itu bergetar. "Kamu sudah mempermalukan kami, Mawar." "Kelewatan," raung Pak Hermawan, wajahnya memerah padam. Ibu Santi bangkit dan berjalan mondar-mandir di depan putrinya. "Di mana kamu taruh otak kamu? Hah? Pacaran dengan seorang office bal? Kamu mau seumur hidup tinggal di kontrakan petak? Kamu mau keluarga besar kita menertawakan kita di acara arisan? Kamu mau membuat kami malu di depan rekan bisnis papa?" Mawar hanya bisa menggeleng, terisak. "Tapi Bu, Mas Agus itu..." "Cukup," sela Pak Hermawan. "Kami tidak mau dengar nama itu lagi di rumah ini. Kami sudah punya rencana untukmu. Rencana yang jauh lebih baik." Ibu Santi berhenti mondar-mandir dan menatap Mawar tajam. "Kamu tahu Riko, kan? Manajer pemasaran di kantormu itu. Putra dari Pak Darmawan, rekan bisnis utama papa. Itu baru pria yang sepadan. Keluarganya jelas, pendidikannya jelas, masa depannya jelas. Bibit, bebet, bobotnya setara dengan kita." Hati Mawar terasa seperti diremas. "Riko? Pria sombong yang tadi pagi baru saja menghina Agus?" "Dengar, Mawar," kata Ibu Santi, nadanya kini berubah dingin dan penuh ancaman. "Ini ultimatum untukmu. Lupakan pesuruh itu. Putuskan dia besok juga. Kami akan atur makan malam dengan keluarga Riko secepatnya. Kalau kamu menolak, kalau kamu masih nekat berhubungan dengan si Agus itu, jangan salahkan kami kalau kami tidak mau menganggapmu sebagai putri kami lagi." Mawar terperosok di kursinya. Ancaman itu terasa begitu berat. Dia kini sendirian, dipaksa memilih antara cinta tulus yang baru ia temukan, atau seluruh hidup dan keluarganya. Mawar tidak bisa tidur malam itu. Dia kembali ke kos-kosannya dengan hati hancur. Ultimatum orang tuanya terasa seperti belenggu besi yang mengikat lehernya. Dia menangis di bantalnya, memikirkan wajah kecewa dan marah Pak Hermawan dan Ibu Santi. Dia menyayangi orang tuanya, tapi dia juga tidak bisa membohongi hatinya. Dia membandingkan Riko, pria yang disodorkan orang tuanya. Pria yang selalu memandang rendah orang lain, yang pagi itu saja baru membentak Agus hanya karena masalah kopi. Pria yang hidupnya hanya berputar pada merek mahal dan jabatan. Lalu dia memikirkan Agus. Pria yang selalu tersenyum teduh, yang ucapannya sederhana namun menenangkan. Pria yang mau mendengarkannya berjam-jam, yang memperlakukannya dengan hormat yang tulus. Dia teringat kata-kata Agus di warteg, "Saya lebih takut lapar hati daripada lapar perut." Hatinya berdesir. Mawar sadar, dia tidak bisa menukar emas murni dengan kuningan yang berkilau. Dia tidak bisa menikahi pria yang dia benci, hanya untuk memuaskan standar sosial orang tuanya. Dia tidak bisa meninggalkan pria yang dia cintai. Keesokan paginya, Mawar pergi ke kantor dengan tekad bulat. Matanya sedikit bengkak, tapi langkahnya mantap. Dia tidak peduli lagi dengan bisik-bisik rekan kerjanya. Dia harus bertemu Agus. Dia mencarinya di pantry, di lobi servis, dan akhirnya menemukannya sedang merapikan tanaman hias di koridor sepi dekat tangga darurat. "Mas Agus," panggil Mawar. Surya menoleh. Melihat wajah Mawar, dia langsung tahu gadis itu telah melalui malam yang berat. Dia meletakkan alat penyiram tanamannya. "Mawar, kamu nggak apa-apa?" Tanpa bisa ditahan, air mata Mawar kembali menggenang. Dia berjalan cepat menghampiri Surya. "Mas, aku minta maaf.
Mas. Aku minta maaf atas nama bapak dan ibuku. Mereka keterlaluan. Surya hanya tersenyum tipis. Saya nggak apa-apa, Mawar. Saya mengerti. Nggak, Mas. Mas nggak ngerti, potong Mawar cepat, suaranya bergetar. Dia menatap lurus ke mata Surya. Mereka kasih aku pilihan. Mereka suruh aku putusin Mas. Mereka mau jodohin aku sama Pak Riko. Surya terdiam. Ini dia. Momen penentuan. Mawar menggelengkan kepalanya pelan, air matanya mulai jatuh satu persatu. Tapi aku nggak mau, Mas. Aku nggak bisa. Dia mengulurkan tangannya dan, untuk pertama kalinya di kantor, dia menggenggam tangan Agus yang sedikit kasar karena pekerjaan. Aku nggak peduli Mas kerja apa, bisik Mawar dengan suara mantap. Aku nggak peduli Mas punya apa. Selama ini aku cari orang yang tulus, dan aku nemuin itu di Mas Agus. Aku sayang sama kamu, Mas. Aku nggak akan ninggalin kamu, walaupun aku harus melawan orang tuaku sendiri. Ucapan itu adalah musik terindah yang pernah Surya Wijaya dengar. Di tengah penyamarannya, di koridor sepi yang hanya berbau pembersih lantai, dia telah menemukan harta karun yang paling dicarinya. Seorang wanita yang mencintainya sebagai Agus, si office boy, bukan sebagai Surya, si miliarder. Dia balas menggenggam tangan Mawar dengan erat. Hatinya meluap oleh rasa haru. Dia menarik Mawar sedikit ke sudut agar tidak terlihat orang. Mawar, kamu yakin? Ini keputusan besar, katanya, ingin memastikan sekali lagi. Mawar mengangguk cepat. Aku yakin. Surya tersenyum, senyum tulus yang menghangatkan. Kalau begitu, kamu nggak perlu takut. Kita hadapi ini sama-sama. Semuanya akan baik-baik saja. Percaya sama aku. Sementara drama pribadi Mawar dan Surya berlangsung di koridor-koridor sepi, di lantai-lantai atas Wijaya Tower, sebuah intrik yang jauh lebih besar sedang bergejolak. Seluruh perusahaan mendadak ramai oleh satu pengumuman besar yang tersebar melalui portal internal dan surat elektronik resmi. Wijaya Group akan mengadakan annual gala dinner, atau pesta santap malam tahunan. Ini bukan sekadar acara kumpul-kumpul biasa. Tahun ini adalah perayaan ulang tahun perusahaan yang ke-30, sebuah tonggak sejarah yang menandai 3 dekade dominasi Wijaya Group di kancah bisnis nasional. Acara ini akan diadakan di tempat paling prestisius di ibu kota, Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton Jakarta, di kawasan Mega Kuningan. Seluruh jajaran direksi, komisaris, manajer senior, dan rekanan bisnis VVIP dari seluruh negeri dipastikan akan hadir. Namun, bukan kemewahan pesta itu yang menjadi buah bibir utama di setiap sudut kantor, dari pantry hingga ruang rapat eksekutif. Acara puncak malam itu adalah agenda yang paling ditunggu-tunggu, pengenalan resmi sang CEO baru. Selama 3 bulan terakhir, sejak wafatnya pendiri perusahaan, Tuan Wijaya yang legendaris, kursi kepemimpinan dipegang oleh sosok misterius. Yang orang tahu, dia adalah putra tunggal dan pewaris sah, Surya Wijaya. Tapi tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Foto resminya tidak pernah dirilis. Dia seolah hantu yang mengendalikan segalanya dari balik bayang-bayang. Rumor pun beredar liar. Ada yang bilang sang CEO baru adalah seorang jenius muda lulusan luar negeri yang sangat kejam dan dingin. Ada yang berbisik dia sosok yang eksentrik, tidak suka tampil di depan publik. Para manajer senior, termasuk Riko, menjadi gugup. Mereka mati-matian berusaha menunjukkan kinerja terbaik, berharap bisa mengambil hati sang atasan baru yang tak terlihat itu. Bagi mereka, malam gala adalah kesempatan emas untuk menjilat dan memposisikan diri. Bagi karyawan junior seperti Mawar, email undangan itu berarti satu hal, kewajiban hadir. Rekan-rekan kerjanya heboh membahas gaun apa yang akan mereka pakai atau artis siapa yang akan jadi bintang tamu. Tapi Mawar tidak merasakan antusiasme sedikit pun. Hatinya terlalu berat memikirkan masalah dengan orang tuanya dan hubungannya dengan Agus. Pesta mewah itu terasa begitu jauh dan tidak relevan dengan kehidupannya. Di lantai 25, Surya, dalam seragam OB-nya, sedang mendorong troli pembersih. Dia melewati ruang rapat di mana beberapa direktur sedang berdiskusi panas tentang persiapan acara. Mereka bicara tentang daftar tamu VVIP, tentang media yang akan meliput, dan tentang bagaimana menyambut Bapak Surya Wijaya nanti.
Surya berhenti sejenak, mendengarkan namanya disebut-sebut dengan nada penuh hormat sekaligus gentar oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah meliriknya saat dia membersihkan ruangan mereka. Dia tersenyum tipis. Malam gala itu memang akan menjadi malam yang sangat penting. Bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuknya, untuk Mawar, dan untuk semua orang yang telah menunjukkan wajah asli mereka di hadapannya. Berita tentang pesta gala Akbar Wijaya Group itu tidak hanya menggema di dalam menara kantor. Kabar itu melesat cepat, menjadi pembicaraan hangat di kalangan elit sosial dan pebisnis Jakarta. Dan tentu saja, kabar itu sampai ke telinga Ibu Santi dan Pak Hermawan di rumah mewah mereka di Pondok Indah. Bagi mereka berdua, ini bukan sekadar pesta. Ini adalah sebuah arena. Sebuah panggung sandiwara di mana nasib status sosial keluarga mereka dipertaruhkan. Pak Hermawan, sebagai rekanan bisnis skala menengah, memang menerima undangan. Namun, saat dia melihat nomor mejanya, dia mendengus kesal. Meja nomor 42. Di sudut ruangan, jauh dari pusat kekuasaan. Ini penghinaan, desis Ibu Santi, matanya menatap tajam pada kartu undangan berwarna emas itu. Bagaimana kita bisa bicara dengan keluarga Darmawan, kalau posisi kita di belakang begitu? Riko dan orang tuanya pasti ada di meja VVIP paling depan. Ambisi Ibu Santi langsung menyala. Dia tidak bisa menerima kegagalan. Setelah insiden memalukan dengan si pesuruh bernama Agus itu, Ibu Santi merasa wajib untuk memperbaiki citra keluarga. Dan malam gala ini adalah kesempatannya. Hermawan, kamu harus lakukan sesuatu, tuntut Ibu Santi pada suaminya. Telepon semua koneksimu. Bilang kita adalah besan dari keluarga Darmawan. Kita harus pindah meja. Kita harus duduk satu meja dengan mereka. Ini kesempatan emas untuk mengikat Mawar dengan Riko secara resmi di depan semua orang penting. Pak Hermawan mengerti taruhannya. Ini bukan lagi hanya soal Mawar, tapi juga soal bisnisnya yang sangat bergantung pada proyek-proyek dari perusahaan Pak Darmawan. Dia segera meraih ponselnya, mulai menghubungi beberapa kolega senior, menarik semua utang budi yang dia miliki. Dia melebih-lebihkan kedekatannya dengan keluarga Riko, melobi keras agar posisinya dipindahkan. Sementara itu, mereka memanggil Mawar. Mereka tidak bertanya apakah Mawar mau pergi. Mereka memerintahkannya. Kamu akan pergi ke pesta itu bersama kami, kata Ibu Santi dengan nada final. Lupakan undangan karyawan juniormu itu. Kamu akan datang sebagai putri Pak Hermawan. Ibu sudah siapkan gaun untukmu. Jangan membantah, dan jangan berani-berani kamu temui si pesuruh itu lagi. Mawar ingin menolak, tapi ancaman orang tuanya masih terngiang jelas di telinganya. Dia hanya bisa mengangguk pasrah, hatinya terasa dingin. Dia akan dipaksa masuk ke kandang singa. Setelah berjam-jam menelepon dan mengerahkan segala cara, Pak Hermawan akhirnya mendapat kabar baik. Seorang direktur yang berutang budi padanya setuju untuk menyesuaikan denah tempat duduk. Keluarga Pak Hermawan dipindahkan ke meja nomor 3. Meja VVIP. Tepat di sebelah meja utama yang disediakan untuk Dewan Komisaris dan CEO baru. Dan yang terpenting, satu meja dengan keluarga Darmawan. Ibu Santi tersenyum penuh kemenangan. Bagus. Semuanya berjalan sesuai rencana, katanya sinis. Di malam itu, di depan semua orang, Riko akan mendampingi Mawar. Biar semua orang tahu level keluarga kita. Dan si office boy itu, dia akan sadar di mana tempatnya. Mereka sedang mempersiapkan panggung untuk kemenangan sosial mereka, sama sekali tidak sadar bahwa mereka sedang berjalan lurus menuju panggung kehancuran harga diri mereka sendiri. Sehari sebelum malam pesta gala, langit Jakarta sore itu mendung, sama seperti suasana hati Mawar. Dia duduk sendirian di kamar kosnya yang sempit. Di atas tempat tidurnya, tergeletak sebuah kotak gaun dari butik mahal yang baru saja diantarkan sopir pribadi ibunya. Gaun pilihan Ibu Santi. Modelnya mewah, mencolok, dan terasa bukan dirinya. Gaun itu terasa seperti kostum yang harus ia pakai untuk sebuah sandiwara yang ia benci. Pikirannya kalut. Sejak ultimatum orang tuanya, dia terus-menerus dihubungi oleh Riko. Pria itu mengiriminya pesan-pesan sombong, seolah Mawar sudah pasti menjadi miliknya. Di kantor, dia berusaha menghindari Riko, dan dia juga hampir tidak bisa bertemu dengan Agus.
Keamanan diperketat menjelang acara, dan Agus tampak sibuk luar biasa di area VVIP yang terlarang bagi staf junior. Mawar merasa terjepit. Dia sudah berjanji pada Agus untuk percaya, tapi melihat realita, bagaimana mungkin? Dia akan dipaksa duduk di meja VVIP, dipertontonkan seperti piala di sebelah Riko. Sementara Agus mungkin akan bertugas di area servis hotel, mengangkut piring kotor atau mengepel lantai yang tumpah. Perutnya terasa mulas membayangkan betapa dalamnya jurang di antara mereka. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor kurir instan. "Mbak Mawar, ada paket di bawah. Mohon diambil." Mawar mengernyit. Dia tidak memesan apa-apa. Ibunya juga sudah mengirim gaun. Penasaran, dia turun ke lobi kos. Seorang kurir menyerahkan sebuah kotak pipi berwarna hitam pekat, sangat besar, dan terkesan sangat mewah. Tidak ada nama pengirim, hanya namanya sebagai penerima. Dia membawanya ke kamar. Kotak itu terasa berat. Dengan tangan sedikit gemetar, dia membukanya. Di dalamnya, terbaring di atas lapisan kain sutra bludru, sebuah gaun malam yang membuat napasnya tertahan. Warnanya biru malam yang dalam, modelnya sangat sederhana namun luar biasa anggun. Potongannya sempurna, bahannya terlihat sangat mahal, jauh melampaui gaun pilihan ibunya. Mawar terbelalak. Ini gaun siapa? Harganya pasti puluhan, bahkan mungkin ratusan juta rupiah. Dia mencari-cari kartu pengirim. Di antara lipatan kain, terselip sebuah kartu kecil berwarna krem. Tulisan tangan di atasnya singkat, tegas, namun terasa menenangkan. Hanya 3 kalimat. "Pakai ini besok malam. Jangan pakai gaun yang lain. Percaya padaku. Agus." Jantung Mawar serasa berhenti berdetak. Agus? Bagaimana mungkin? Dari mana seorang office boy mendapatkan uang untuk gaun semahal ini? Apakah dia berhutang? Atau lebih buruk lagi, melakukan sesuatu yang nekat? Kebingungan Mawar kini bercampur dengan rasa takut yang baru. Namun, di balik semua itu, ada sebersit harapan aneh. Permintaan itu begitu spesifik, jangan pakai gaun yang lain. Ini adalah sebuah pernyataan. Ini adalah sebuah perlawanan kecil. Malam itu, Mawar membuat keputusan. Dia memasukkan kembali gaun pilihan ibunya ke dalam kotak. Dia akan memakai gaun kiriman Agus. Apapun yang terjadi besok, dia akan menghadapi konsekuensinya dengan kepala tegak, berbalut gaun misterius dari pria yang dicintainya. Malam pesta Gala Wijaya Group. Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton telah disulap menjadi lautan kemewahan. Rangkaian bunga impor setinggi manusia, lampu-lampu kristal raksasa yang berkilauan seperti berlian, dan alunan orkestra klasik yang lembut memenuhi ruangan. Aroma parfum mahal bercampur dengan aroma hidangan berkelas. Para pebisnis terkaya, pejabat tinggi, dan sosialita papan atas Jakarta berkumpul, saling melempar senyum dan berjabat tangan. Setiap gestur adalah kalkulasi bisnis. Pak Hermawan dan Ibu Santi menjemput Mawar di kos-kosannya. Ibu Santi sudah siap dengan omelan di ujung lidah, hendak memarahi putrinya jika gaun pilihannya belum terpasang. Namun, saat Mawar keluar dari pintu lobi kos, kata-kata Ibu Santi tercekat di tenggorokan. Di hadapannya bukan lagi Mawar yang sederhana. Gadis itu terbalut gaun biru malam yang menakjubkan. Kainnya berkilau halus di bawah cahaya lampu, memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Riasan wajahnya tipis, namun entah bagaimana, malam itu dia terlihat luar biasa anggun dan berkelas. Dia tampak lebih mahal dan lebih terhormat daripada tamu manapun yang akan mereka temui. Pak Hermawan tertegun sejenak, sementara Ibu Santi langsung tersenyum licik. Wah, Ibu tidak menyangka. Ini pasti kiriman dari Riko, kan? Tanyanya, matanya berbinar. Pintar sekali dia. Dia tahu cara membuat calon istrinya bersinar. Bagus, Mawar. Bagus. Kamu akhirnya terlihat pantas untuk duduk di meja VVIP. Mawar tidak membantah. Dia tidak juga mengiyakan. Dia hanya diam, membiarkan ibunya percaya pada fantasinya sendiri. Perutnya terasa mual, tapi dia teringat pesan Agus. Percaya padaku. Saat mobil mewah sewaan Pak Hermawan tiba di lobi hotel, mereka melangkah keluar ke atas karpet merah. Pak Hermawan membusungkan dada,
dan Ibu Santi mengangkat dagunya tinggi-tinggi, menggandeng Mawar seolah memamerkan sebuah trofi berharga. Mereka memasuki ballroom. Semua mata memandang. Keanggunan Mawar yang alami dalam balutan gaun misterius itu menarik perhatian. Mereka melihat Riko dan keluarganya sudah ada di meja nomor 3, dekat panggung utama. "Nah, itu mereka," bisik Ibu Santi penuh semangat. "Ayo, Mawar. Jalan yang tegak. Senyum. Biar Pak Darmawan lihat betapa cantiknya calon menantunya." Saat mereka berjalan melintasi lautan manusia penting itu, Ibu Santi tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir lagi. Dia berbisik di telinga Mawar, "Lihat sekelilingmu, Mawar. Ini duniamu yang seharusnya. Para pemilik, bukan para pesuruh. Kamu tidak akan menemukan laki-laki bersepatu robek di ruangan ini." Mawar hanya mengangguk keluh. Jantungnya berdebar kencang. Dia merasa seperti penipu. Matanya tanpa sadar memindai kerumunan, mencari di antara para pramusaji hotel yang berseragam, berharap melihat sekilas wajah Agus. Tapi dia tidak menemukan apa-apa. Tentu saja tidak, pikirnya getir. Tempat Agus mungkin di dapur belakang, jauh dari gemerlap ini. Mereka tiba di meja VVIP nomor 3. Riko, yang mengenakan setelan jas brand Italia yang mencolok, langsung berdiri. Matanya menatap Mawar penuh rasa memiliki, senyumnya sombong. "Mawar, wow, kamu luar biasa malam ini," katanya, suaranya cukup keras untuk didengar kedua keluarga. Dia melirik gaun itu. "Pilihanmu bagus. Kamu tahu persis apa yang cocok untuk mendampingi saya di meja kehormatan." Ibu Santi terkekeh pelan, menepuk lengan Pak Darmawan, ayah Riko. "Anak muda ini memang punya selera tinggi, Pak," katanya, mengedip pada Riko. Mawar hanya tersenyum tipis, merasa muak. Riko dengan mudahnya mengklaim pujian atas gaun dari Agus. Dia duduk di kursi yang ditarikan untuknya, merasa seperti boneka pajangan yang cantik. Pak Hermawan dan Pak Darmawan langsung tenggelam dalam obrolan bisnis, sementara Ibu Santi dan Ibu Darmawan sibuk membandingkan perhiasan mereka. Mawar merasa terasing. Dia memandangi semua kemewahan di sekelilingnya, tapi hatinya ada di warteg sempit di belakang kantor. Dia memikirkan Agus. Di mana dia sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Rasa bersalah karena duduk di meja ini, memakai gaun pemberian Agus sementara pria itu dihina oleh keluarganya, terasa begitu menyakitkan. Tiba-tiba, lampu-lampu ballroom yang terang benderang perlahan meredup. Orkestra menghentikan alunan musik klasiknya. Perbincangan di ratusan meja itu seketika terhenti. Semua mata tertuju pada satu titik. Panggung utama yang bermandikan cahaya sorot. Seorang pembawa acara terkenal, dengan suara yang berwibawa, melangkah ke podium. "Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selamat datang di malam gala peringatan 30 tahun Wijaya Group." Tepuk tangan riuh membahana. Pembawa acara itu melanjutkan, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. 3 dekade bukanlah waktu yang singkat. Sebuah perjalanan yang dirintis oleh almarhum Tuan Wijaya yang terhormat, membangun fondasi dari nol hingga menjadi salah satu pilar ekonomi bangsa. Kamera menyorot foto besar almarhum Tuan Wijaya di layar raksasa. "Dan malam ini," lanjut sang MC, "kita tidak hanya merayakan masa lalu. Kita di sini untuk menyambut masa depan. Selama 3 bulan terakhir, perusahaan telah dinahkodai oleh sosok baru. Sosok yang misterius, namun langkah-langkahnya telah terbukti brilian." Seluruh ruangan hening. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Di meja nomor 3, Ibu Santi dan Pak Hermawan menegakkan punggung mereka, bangga menjadi saksi di barisan terdepan. Riko memperbaiki dasinya, ingin terlihat sempurna di depan atasan tertinggi. Beliau adalah sosok yang percaya bahwa untuk memahami sebuah pohon, kita tidak bisa hanya melihat pucuknya, tapi kita harus menyentuh akarnya. Suara MC itu terdengar puitis. Dan malam ini, beliau telah siap untuk memimpin kita semua secara terbuka. Ketegangan di ruangan itu nyaris bisa dipotong dengan pisau. "Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang terhormat, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut bersama, untuk pertama kalinya tampil di hadapan publik, Presiden Direktur sekaligus CEO baru Wijaya Group, Bapak Surya Wijaya." Nama itu menggantung di udara yang senyap, Bapak Surya Wijaya.
Semua lampu sorot di ballroom raksasa itu bergerak serentak, menembak ke satu arah. Pintu utama yang tinggi dan megah di ujung karpet merah. Dalam keheningan yang tegang, pintu ganda berukir itu terbuka perlahan, tanpa suara. Sesosok siluet berdiri di ambang pintu. Lalu, dia melangkah masuk ke dalam cahaya. Dia bukan pria parubaya beruban seperti yang dibayangkan banyak orang. Dia masih muda, mungkin baru memasuki usia 30-an. Tubuhnya tegap, dibalut setelan tuxedo hitam pekat yang dijahit khusus, pas sempurna di badannya. Rambutnya yang dulu dibiarkan seadanya, kini tertata rapi ke belakang dengan elegan. Sepatunya bukan lagi sepatu kets butut yang solnya menganga. Itu adalah sepatu kulit hitam paling mengkilap yang pernah ada di ruangan itu, berkilau seperti cermin. Dia tidak terlihat gugup. Dia melangkah dengan tenang, penuh wibawa, auranya memancarkan kekuasaan dan kendali mutlak. Dia berjalan menyusuri karpet merah, lurus menuju panggung. Ratusan tamu VVIP menahan napas, terpesona oleh karisma sang pimpinan baru. Di meja nomor 3, Mawar, orang tuanya, dan Rico mencondongkan tubuh, ingin melihat lebih jelas wajah sang CEO misterius. Saat pria itu berjalan melewati meja mereka, dia tidak menoleh. Matanya lurus menatap panggung. Tapi cahaya lampu yang terang benderang dari atas menyinari wajahnya dengan sangat jelas. Profil wajah itu, garis rahang itu, hidung itu, mata itu, napas Mawar tercekat. Jantungnya serasa berhenti berdetak dan jatuh ke perutnya. Gaun biru mahal di tubuhnya tiba-tiba terasa seperti sangkar yang menyesakkan. Dia kenal wajah itu. Dia hafal wajah itu. Dia menoleh ke ibunya, Ibu Santi. Wajah ibunya yang tadi angkuh dan penuh senyum kemenangan, kini pucat pasi seperti mayat. Senyum sinisnya luntur seketika. Gelas sampahnya di tangannya bergetar hebat hingga isinya nyaris tumpah. Di sebelahnya, Pak Hermawan membeku. Matanya terbelalak lebar, tidak berkedip. Mulutnya yang tadi sibuk membicarakan bisnis besar, kini terbuka, ternganga. Dan Rico. Wajah sombong Rico berubah menjadi topeng ketakutan. Keringat dingin sebesar biji jagung seketika muncul di pelipisnya. Tidak mungkin. Ini adalah sebuah lelucon. Ini mimpi buruk. Pria yang mereka lihat adalah Agus. Si office budekil. Si pesuruh yang mereka hina di ruang makan. Pria yang sepatunya disuruh Rico bersihkan. Pria yang oleh Ibu Santi disebut tidak pantas bermimpi. Pria itu kini telah sampai di atas panggung. Dia menerima mikrofon dari pembawa acara, berdiri tegak di podium utama, menatap kelautan manusia terkaya di Jakarta. Dia bukan Agus. Dia adalah Surya Wijaya, sang miliarder. Dan dia telah mendengar semuanya. Hening. Keheningan di ballroom mewah itu begitu pekat, begitu absolut, hingga rasanya semua orang bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Ratusan pasang mata elit Jakarta menatap sosok di atas panggung, lalu beralih ke meja nomor 3, mencoba menghubungkan titik-titik. Surya Wijaya, sang CEO baru, berdiri di podium. Dia tidak langsung bicara. Dia hanya menatap lurus ke depan. Tatapannya dingin, tajam, dan terkunci. Dia tidak perlu menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Matanya hanya tertuju pada satu titik. Meja nomor 3. Di meja itu, waktu seolah berhenti. Ibu Santi, yang beberapa saat lalu masih tertawa penuh kemenangan, kini membeku. Wajahnya yang terpoles riasan mahal itu kini putih seperti kapur. Senyum liciknya telah luntur, digantikan ekspresi horor murni. Gelas sampahnya di tangannya yang terawat mulai bergetar. Awalnya pelan, lalu semakin kencang. Prak! Gelas kristal itu terlepas dari genggamannya. Jatuh ke piring porselen di depannya, pecah berkeping-keping. Suara pecahan kaca itu terdengar luar biasa nyaring di ruangan yang senyap, seperti suara tembakan. Cairan sampahnya emas muncrat, membasahi gaun mewah Ibu Santi dan taplak meja sutra yang mahal. Semua orang di meja-meja sekitar menoleh kaget ke sumber suara. Ibu Santi bahkan tidak bereaksi terhadap gaunnya yang basah. Dia hanya menatap ke panggung, bibirnya bergetar hebat. Dia baru saja mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang penting yang mati-matian ingin dia buat terkesan. Di sebelahnya, Pak Hermawan menutup matanya rapat-rapat. Selesai.
Tama. Ini bukan lagi soal status sosial. Ini soal bisnisnya, reputasinya, seluruh hidup yang telah dia bangun. Dia telah menghina, di rumahnya sendiri, orang paling berkuasa di ruangan ini. Dan Rico. Wajah sombong Rico kini luntur total. Dia ingat setiap hinaan. Gaji buta kamu. Bikin kopi saja tidak becus. Pagi di mana dia menyodorkan sepatunya untuk dibersihkan oleh pria yang kini berdiri di panggung itu. Dia tidak hanya berkeringat, dia gemetar. Dia tahu, karirnya di Wijaya Group tidak hanya berakhir. Karirnya telah dikubur hidup-hidup. Di atas panggung, Surya Wijaya melihat gelas yang pecah itu. Dia melihat wajah-wajah pucat pasi itu. Lalu, dia tersenyum. Senyum yang sangat tipis, dingin, dan sama sekali tidak ramah. Dia mendekatkan bibirnya ke mikrofon. "Maaf," katanya. Suaranya jernih, berat, dan tanpa emosi. Sepertinya, ada yang sedikit terkejut malam ini. Sindirian itu begitu telak, begitu tajam. Beberapa orang yang pernah menjadi korban kesombongan Rico mulai berbisik-isik, senyum sinis mulai terkembang. Surya mengalihkan pandangannya dari Ibu Santi ke Rico. "Malam ini, kita merayakan masa depan. Dan masa depan Wijaya Group dibangun di atas fondasi karakter, bukan jabatan. Kita tidak punya tempat untuk seorang pemimpin yang merasa besar hanya karena dia bisa menginjak yang kecil." Lalu, tatapannya beralih ke Pak Hermawan. "Dan kita hanya akan berbisnis dengan rekanan yang menilai seseorang dari integritasnya, bukan dari merek sepatunya." Setiap kata adalah palu godam yang menghantam harga diri mereka. Mawar, di tengah-tengah mereka, hanya bisa menundukkan kepala. Air matanya mulai jatuh tanpa suara. Dia melihat kehancuran keluarganya, tepat di depan matanya. Mawar mengangkat kepalanya perlahan. Air matanya mengaburkan pandangannya, tapi dia bisa melihat pria di atas panggung itu. Itu adalah mata Agus. Mata teduh yang selalu menenangkannya di warteg. Mata yang sama kini menatapnya dari wajah seorang Surya Wijaya. Setelah menjatuhkan palu godam verbal yang menghancurkan harga diri meja nomor 3, Surya Wijaya terdiam sejenak. Ruangan itu masih hening, semua orang mencerna drama yang baru saja tersaji di depan mata mereka. Kemudian, Surya melanjutkan pidatonya, tapi nadanya kini berubah. "Perayaan malam ini," katanya, suaranya kini lebih hangat, "adalah tentang masa depan. Dan masa depan saya, tidak akan ada artinya tanpa satu orang." Dia tidak memedulikan dewan komisaris yang menunggunya di meja utama. Dia tidak memedulikan para direktur yang ingin menjabat tangannya. Dia melangkah turun dari panggung. Kamera sorot mengikutinya. Setiap langkahnya disaksikan oleh ratusan pasang mata. Dia tidak berjalan ke meja VVIP para kolega. Dia tidak berjalan ke meja para pejabat. Dia berjalan lurus, tanpa keraguan, melintasi lantai marmer yang dingin, langsung menuju meja nomor 3. Ibu Santi, Pak Hermawan, dan Rico menunduk dalam-dalam, tidak berani mengangkat wajah mereka. Mereka tampak seperti pesakitan yang menunggu vonis eksekusi. Surya berhenti tepat di sebelah meja mereka. Tapi dia tidak melihat mereka. Dia berhenti tepat di depan Mawar. Gadis itu masih duduk membeku, air matanya jatuh ke pangkuan gaun biru malamnya. Surya Wijaya, sang CEO, sang miliarder, menundukkan badannya sedikit. Dia mengulurkan tangannya ke arah Mawar. Tangan yang sama yang pernah Mawar genggam di koridor tangga darurat. "Mawar," panggilnya lembut, suaranya tidak lagi menggunakan mikrofon, tapi cukup terdengar oleh Mawar dan meja itu. "Terima kasih sudah percaya sama Agus." Mawar menatap tangan yang terulur itu. Lalu dia mengangkat wajahnya, menatap mata pria yang dicintainya. Dia tidak lagi melihat seorang office boy. Dia tidak juga melihat seorang CEO. Dia hanya melihat prianya. Dengan tangan gemetar, Mawar meletakkan tangannya di atas tangan Surya. Surya tersenyum lembut. Dia menggenggam tangan Mawar dengan erat dan dengan satu tarikan pelan, dia membantu Mawar berdiri dari kursinya. Dia menarik Mawar untuk berdiri di sisinya, menghadap seluruh ballroom. Lalu, untuk satu kali terakhir, Surya menolehkan kepalanya ke arah Ibu Santi dan Pak Hermawan yang masih menunduk ketakutan. "Maaf, Tante, Om," katanya,
Suaranya kini kembali dingin. Saya rasa, saya harus menjawab pertanyaan tante malam itu di rumah. Pertanyaan, tentang apa yang akan saya berikan untuk makan mawar. Ibu Santi mengangkat wajahnya sedikit, bibirnya pucat dan gemetar. Surya menatap lurus ke mata calon mertuanya itu. Saya akan kasih makan mawar, katanya. Suaranya tenang namun bergema dengan kekuatan mutlak. Seluruh perusahaan ini. Dia tidak menunggu jawaban. Dia membalikkan badannya, menggandeng mawar erat-erat. Dia membawa mawar pergi dari meja neraka itu, membawanya ke atas panggung utama, dan memperkenalkannya kepada seluruh dunia sebagai wanita yang telah memenangkan hatinya saat dia tidak memiliki apa-apa selain seragam office boy yang dekil. Meninggalkan Ibu Santi, Pak Hermawan, dan Riko yang hancur lebur dalam kemewahan VVIP yang ironisnya, telah mereka perjuangkan mati-matian.